Apa kabar Mas Kris? Sehat? Sehat, puji Tuhan. Ya, saya mau nanya satu hal nih Mas. Iya, Menurut Mas Kris sekarang kalau dengan kondisi sekarang saat pendidikan udah mulai banyak yang mengakses, terus iya, banyak orang yang sudah dapat pendidikan, ada program bantuan-bantuan dari pemerintah juga kayak BOS, terus juga kayak kartu buat ini ya, buat pendidikan ya, iya, untuk SMA pendidikan, kartu iya, pintar seperti itu. iya, Nah, menurut Mas Kris beasiswa yang digalang secara mandiri juga masih perlu atau enggak? Kalau itu. iya. Kalau bicara pendidikan tuh gimana ya? Semakin hari juga bukan semakin murah. Iya. Bantuan pemerintah juga terbatas kadang-kadang. Mungkin kalau seperti sekolah dasar tuh mencakup banyak sekolah-sekolah negeri. Ya. Bicara sekolah swasta nggak ada ya bantuan BOS sebesar sekolah negeri sampai gratis gitu ya. Jadi ya kita bermitra lah dengan pemerintah. Di mana itu yang nggak terbantu ya kita yang masuk di situ. Jadi memang masih ada ya Mas ya? Masih Iya, banyak yang belum betul. tercover ya? Iya. Itu pun kalau sekolah dasar kadang-kadang yang negeri mereka juga masih butuh seragam dengan banting tulang repot, tapi kita kebetulan enggak ya di situ. Jadi kita memang biayanya biaya pendidikan. Itu pun ya nggak besar toh. Kontribusi kita masih perlu bantuan apa yayasan lain atau mereka-mereka yang membentuk bantuan-bantuan pendidikan yang lain supaya kita berkontribusi sama-sama membantu itu. Ya karena saya melihat sekian banyak institusi yang mengusahakan beasiswa ternyata masih banyak ya. Jadi masih ada lini yang belum tercover sebenarnya di masyarakat yang belum ini. Iya, betul Mas. Kebanyakan kan beasiswa ngambilnya itu ke anak-anak yang memang berprestasi kadang-kadang ya. Nah, ada bagian-bagian yang belum di cover ya. Prestasinya nggak seberapa, tapi kebutuhannya ada gitu ya. Ya sangat mendesak untuk kebutuhannya. Kan belum di cover sama, karena yang berprestasi juga kan terbatas di covernya. Ya kita mungkin ambil segmen yang belum diambil lagi karena memang dari bagian kan itu. yang jadi perhatian itu ya. Iya. Orang-orang yang berprestasi tapi kurang mampu. Tapi kalau memang kurang berprestasi biasanya tidak disorot ya. Nah itu. Padahal besar ya. Iya. Padahal sisa dari yang berprestasi itu akan lebih banyak. Iya. Ya itulah yang kita sasar ya. Jadi pada dasarnya masih perlu biaya pendidikan dibantu selain dari pemerintah ya perlu gitu. Kita harus sama-sama gotong royong. Jangan sampai ada satu bagian yang tidak menikmati pendidikan di negara kita. Ya, kalau karena kita mikirnya akses untuk semua orang harusnya ini ya, bukan hanya yang lebih pintar ya harusnya. Iya betul, yang jago olahraga gitu ya. Syukur-syukur malah yang nggak punya, nggak pintar bahkan gitu, tapi masih punya kemauan gitu ya. Jadi mereka justru karena disitulah pendidikan justru akan ini ya, jadi meningkatkan taraf hidup, jadi membuat mereka termotivasi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik seperti itu. Kelihatannya sudah begitu. Tanpa pendidikan nggak mungkin lah kita bisa hidup layak saja udah nggak mungkin. Nah kalau dari pengalaman nih, kalau ceritanya kan katanya Mas Kris cukup aktif ya di ini ya, kalau program teman-teman di GKM Muhammad Yusuf ya, kalau nggak salah ya untuk ini ya. Ya aktif juga ya nggak terlalu lah. Sudah mulai kaderisasi lah dari yang lain. Sudah cukup lama ya Mas ya, sudah dari sekitar tahun berapa ya kalau nggak salah? Kalau bicara beasiswa di gereja ini hampir 24 tahun. Tapi saya terlibat mungkin sekitar 20 tahunan lah ya, atau 18 tahun lah gitu. 18 tahun ke belakang ya, memang cukup lama. Dan itu memang dinamikanya luar biasa ya. Dari yang sedikit menjadi banyak yang butuh, biaya pendidikan semakin mahal, makin banyak orang yang membutuhkan. Ya seperti itu. Fokusnya dulu memang udah langsung berpikir bahwa ada yang tidak terlalu berprestasi tapi butuh, atau memang awalnya untuk yang berprestasi? Nah, dulu dasarnya kita hanya berpegang karena pemerintah belum ada BOS dan sebagainya, kita mengejar pada pendidikan dasar 9 tahun ya. Nah, itu wajib belajar ya. Wajib belajar 9 tahun istilahnya ya waktu dulu ya, SD plus SMP. Nah, itulah yang kita kejar. Jadi waktu itu masih ada SD negeri di pelosok Kota Bandung itu yang kita bantu kebanyakan. Belum dapat bantuan waktu itu ya, emang belum ada BOS, cerita BOS. Bisa lihatlah di DPR tuh selalu ya tiap tahun anggaran selalu memperjuangkan namanya biaya pendidikan karena kecilnya porsi RAPBN pada biaya pendidikan. Jadi nggak ada lah namanya BOS. Bersyukurlah dengan kondisi sekarang semakin udah makin peduli. Sebenarnya kebutuhannya masih cukup besar ya. Bahkan mungkin tambah besar karena ada kenaikan biaya pendidikan dan juga memang jumlah penduduk kita makin banyak ya. Iya, anak didik akan makin banyak ya. Kita ngalamin bonus demografi yang cukup besar sehingga masih banyak yang
belum tercover, belum Iya. melihat ke arah sana. Iya, dan semua orang keluarga pengen sekolah anaknya kan. Ya, Kalau dulu belum tentu loh. Kalau di desa-desa ya. Kalau sekarang udah sampai pelosok. udah hampir semua Rasanya kesadaran pengen pendidikan sekolah tinggi. semua, iya. Jadi kalau boleh saya katakan sebenarnya kesadaran pendidikan dan kebutuhan pendidikannya sudah semakin besar gitu ya. Tapi Iya. memang secara negara kita sendiri belum sepenuhnya ya bisa untuk cover itu. Betul, Mas. Jadi butuh dibantu Tetap oleh dibantu, ya. masyarakat sipil gitu. Iya, betul. Kita sebagai rakyat juga harus tetap peduli lah. Kalau semuanya dibebankan pada pemerintah nggak mungkin lah. Ya rasanya nggak mungkin. Iya. Ya karena saya ngelihat datanya nih Pak, maksudnya di Iya. Jawa Barat secara khusus ya di provinsi Iya. kita memang cukup banyak ya angka putus sekolah dan mungkin bukan cuma alasan biaya saja ya di sekolah dasar, tapi kadang-kadang juga ada alasan-alasan sosial yang lain. Tapi biaya salah satu yang cukup menjadi alasan besar ya, karena Iya. memang terasa banget kebutuhannya. Iya, iya. Iya, selain biaya, yang paling besar juga belum terdistribusinya merata sekolah-sekolah. Oh iya. Kita yakin ya, Nah, sampai pedesaan paling batasnya SD, ketika udah mau SMP, jarak cukup jauh dan sebagainya, perlu biaya lagi. Iya. Kadang-kadang dia harus kos dan biaya lagi. Ya itulah Itu akhirnya yang tidak. kadang-kadang kita nggak perhatikan ya, karena kita mikirnya sekolah mah udah gratis gitu ya, paling seperti itu. Padahal sebenarnya ada biaya seragam, biaya Iya, untuk transport. transportasi, Iya, gitu ya, iya, gitu kan, betul. dan menopang. Dan kadang-kadang kan kenapa putus sekolah karena dipaksa untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya. Iya. Jadi anak-anak disuruh ikut bekerja Iya. atau mungkin cepat-cepat nikah gitu ya. Iya. Jadi seperti itu gitu. Iya. Nah, hal-hal itu mungkin nggak kepikiran sebagai biaya Betul. pendidikan juga ya sering. Iya. Dan mungkin dia harus mempertimbangkan adiknya banyak. Ya, betul. Akhirnya dia harus putus supaya adiknya juga menikmati. Biar cuma sampai SD, SD semua lah gitu ya. Nah, Agak itu rata lah ya, jangan ya, agak rata lah. gitu. Ya gitulah kondisi saat ini ya. Mungkin ke depan akan lebih baik ya. Distribusi sekolah makin mendekati kebutuhan masyarakat. Semua dibantu gratis gitu ya. Ya. Ya, sampailah SMP terjamin. Ya, kita bisa kita naik juga lagi ya. berubah ke kejuruan atau SMA yang kita bantu. Nah, gitulah. Iya betul ya Mas. Karena memang sekarang ternyata masih masalah ya pendidikan dasar memang Masih ada, ya. yang cukup besar. Iya, gitu ya. iya, betul. Nah orang sering ini Mas, karena seringnya orang mungkin nggak nyadar karena sudah dikampanyekan ya oleh pemerintah dan juga bahwa ada sekolah gratis dan yang lain mungkin Ya. nggak ngerasa butuh untuk memberi bantuan kepada pendidikan dasar. Selama ini kalau Mas ngeliat cara mengkampanyekan itu seperti apa Mas ke teman-teman yang katakanlah kita minta untuk turut membantu biasanya karena Ya. mereka mungkin nggak terlalu ngeh ya dengan kebutuhan ini. Betul. Kalau mereka punya anak pasti tahu ya, gitu ya. Gitu ya. Selain biaya sekolah, tentu ada Ada seragam, uang masuk, uang pangkal ya. Ya, tetap kita himbau pada mereka yang sudah berlebih ibaratnya ya. Dia bisa sekolah sampai S2 2 kali atau S3 gitu kan. Kenapa sih nggak berbagi sama yang SD saja gitu, SMP saja bisa gitu. Ya kita berbagi sama-sama bisa pinter baca lah ibaratnya. Ya. Paling nggak pengetahuan yang paling dasar ya. Untuk Iya, skill iya, baca, iya. menulis, hal-hal Ya. sederhana ya. Itulah yang kita himbau supaya bisa merata pendidikan tuh. Jangan sampai ada yang tinggi sekali sampai tidak terpakai pendidikannya gitu. Sementara ada yang sulit pengen gitu. Tapi memang kalau dalam konteks misalnya kayak Muhammad Yusuf kan di Kota Bandung, Iya. memang kebutuhannya memang masih sebesar itu juga ya. Masih ada Oh yang cukup, sebesar itu. ya, ya. Kita belum sampai kemana-mana ya. Hanya di Kota Bandung aja rasanya juga saat Ada ini. cukup banyak ya. Iya. Tetap kita seleksi akhirnya kan gitu. Nggak semua kita bisa jawab loh. Iya, iya. Dan yang dijawab itu belum tentu semua. Semua kebutuhannya terpenuhi. Iya, hanya sebagian kecil kita membantu. Nah itu mau kita mengimbau sama teman-teman dan saudara-saudara sekalian tuh, bagaimana kita bisa ke satu anak itu full gitu ya. Iya. Nah, nggak cuma Itu berarti maksudnya semua kebutuhan. 1 tahun lah bisa tercukupi minimal biaya sekolahnya aja. Itu udah cukup berat gitu. Iya, iya. Jadi kita bagi, akhirnya nggak full tapi anaknya banyak gitu ya. Oke. Bisa kita fullkan satu anak tapi jumlah anaknya sedikit, yang lain kasihan gitu ya. Lebih baik jumlah anak lebih banyak. Tapi nggak semua. Enggak iya. semua, ya kita lihat kebutuhan mereka masing-masing, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan gitu. Itu kayaknya ternyata maksudnya untuk kota sebesar Bandung juga masih cukup terasa. Iya, ya, iya, gitu. betul. Berarti memang masih cukup banyak ini. Iya, karena nggak semua ketampung di sekolah negeri mungkin ya. Iya, Atau betul. ada juga pertimbangan nggak sekolah di sekolah negeri, ngambil swasta. Nah itu. Iya, iya. Karena memang ya waktu itu kan karena sempat ada beberapa perubahan sistem ya. Iya. Kita pernah bikin zonasi, kita Rayon-rayonisasi pernah ya. bikin, Iya, rayon, iya, anak iya. nggak terpenuhi masuk sana. Iya, gitu. Memilih sekolah swasta kadang-kadang. Iya. Dan ada pertimbangan mungkin jarak dan yang lain-lain. Bisa begitu. Iya. Ya, dan ya kebutuhannya ternyata lebih besar ya. Iya pasti. Beda kalau sekolah negeri ya, ditanggung sendiri soalnya.
Iya, iya. untuk hidupnya. Iya. Betul, betul. Ada bantuan juga ya Iya. sekarang. Iya. Nah, kalau Mas Kris melihat ke depannya kita bakal tetap butuh yang seperti ini atau memang salah satu harapan kita adalah semakin banyak negara bisa bantu ya kalau untuk ini. Kalau melihat cara kita menyelenggarakan beasiswa selama ini dan juga kebutuhan yang ada, tapi kita berharap kan sebenarnya pemerintah bisa memenuhi semua ya kalau untuk ke depannya gitu. Jadi simultan Mas sebetulnya. Kalau demografi kita bisa kita kendalikan gitu ya, anak nggak terlalu banyak. Jumlah sekolah mungkin makin lama tercukupi ya. Misal satu keluarga 2 anak gitu ya. Banyak juga sekolah yang kosong sih memang ya, karena rayonisasi atau apa gitu ya. Sekarang mulai ada. Dan tapi pasti biaya pendidikan juga harus ditingkatkan oleh pemerintah. Segmen yang lain yang belum tercover, SMA belum. Iya, betul. Masih banyak sekolah-sekolah kejuruan yang masih swasta. Oke. Dan memang ya itu ya nanti ya kalau seandainya pendidikan dasar sudah, kita berharapnya nanti SMA gitu. Iya, SMA dan kejuruan. Perkuliahan gitu. Ya, Karena kan ya. kebutuhan pendidikan bukan cuma dasar saja ya. Ya. Lama-lama kita akan coba. Iya, kita kan lihat negara maju ya. Iya, betul. Sebuah keluarga udah tidak terbebani untuk menyekolahkan anak, udah seperti biaya kesehatan lah ya gitu ya. Biar bisa berpikir yang lain gitu. Nah itulah namanya idealnya seperti itu. Cuman karena itu belum tercapai, jadi sekarang kita semacam bahu-membahu ya membantu pemerintah. Sampai saat itu belum tiba, ya inilah jawabannya kita lah gitu, ikut masuk di dalam kebutuhan tersebut. Kenapa sih Mas kepikiran untuk seperti itu atau apa? Maksudnya kan itu hal yang kebutuhan nyata dan nggak semua orang selalu melihat ya gitu. Nah, teman-teman waktu itu pertama kali di lembaganya namanya tim diakonia awalnya. Tim diakonia ya. Waktu itu kepikirannya seperti apa Mas? Karena kelihatannya kan memang nggak semua orang melihat itu sebagai kebutuhan yang penting untuk itu. Masih ada kayak misalnya kan masih ada yang mikir ya korban bencana atau bukan berarti membeda-bedakan ya, tapi memang ternyata ada juga yang memikirkan secara spesifik soal pendidikan nih. Nah, seperti apa kepikirannya? Kalau lihat sejarahnya gitu Mas ya, ini dibentuk jadi tim pelayanan beasiswa TPBS waktu itu sekitar tahun 98, 1998 itu kebetulan kondisi negara kita waktu itu krismon, banyak orang tua yang nggak kehilangan pekerjaan ya, akhirnya harus putus sekolah kan mungkin kalau orang tuanya ya, nah itu akhirnya kita mau lihat sisi itu saat itu ya. Emergensi lah ibaratnya pendidikan, coba buat semampu mungkin. Ya waktu itu nggak besar sih, karena baru apa adanya lah istilahnya ya, apa adanya yang dekat yang kita tahu kita rengkuh, anaknya kita rengkuh, kita biayai juga nggak besar. Waktu itu ya asal menolong tadi lagi wajib belajar 9 tahunnya tercukupi gitu ya, sampai 6 tahun selesai. Sudah punya ijazah SD waktu itu kan bisa kerja lah ya. Beda sama sekarang ya. SD nggak ada. Nah waktu dulu begitu awal mulanya. Nah terus ke belakang berkembang dan sebagainya itu juga karena dukungan dari teman-teman jemaat di sini dan sebagainya. Banyak juga ya sadar ya bahwa ternyata itu kebutuhan yang cukup terasa. Ya mereka melihat lah ya sudah berlebih. Kalau dibantu hanya untuk bencana atau apa yang sifatnya karitatif ya, waktunya kan tidak. Sementara pendidikan kan terus ya, terus menerus. Akhirnya ada teman-teman yang konsen juga untuk ikut membantu. Ternyata juga banyak gitu yang peduli ya gitu. Kita berapa kali pernah mendapatkan dana-dana yang cukup baik ya, besar, bisa melibatkan banyak orang untuk menyekolahkan anak ini ya. Jadi ya sungguh luar biasa Tuhan bekerja. Biasanya kalau menceritakannya gimana sih Mas? Kan akhirnya kan harus memaparkan kebutuhan ini ya. Gitu. Iya. Mungkin nanti presentasi di depan jemaat atau juga mungkin secara personal pasti ada yang bertanya secara itu. Biasanya kalau Mas Kris ditanya nih, emang kita butuh biaya pendidikan di kota kita seperti apa sih? Nah gitu. Biasanya mulainya tadi kalau nggak salah mulai dari bilang ini ya, kalau punya anak biasanya ngerti ada betul, gitu. Nah tapi biasanya kalau menerangkan atau menjelaskan dan dalam tanda petik supaya mengajak orang turut berkontribusi, biasanya Mas Kris penjelasannya gimana soal kebutuhan? Pasti saya punya juga data-data yang pernah masuk ke kita gitu. Saya ceritakan nih ada anak seperti ini, orang tuanya udah kondisinya demikian untuk memancing ya. Tapi ini kan hanya satu cerita dari sebuah keluarga. Saya ceritakan yang seperti ini banyak gitu. Kita mau ambil bagian. Berarti memang beneran pernah dari pengalaman ya? Iya. Awal mula kan dia masuk tidak semua kita jawab, nggak bisa. Data itu kami simpan. Kan dia juga kita bantunya nggak saat itu saja. Kalau kita lihat masih butuh terus ya, tiap tahun kan kita rawat dianya, kita panggil lagi orang tuamu gimana ekonominya, pendidikan gimana. Nah itulah
yang menjadi dasar-dasar kita cerita sama teman-teman gitu. Kalau ada kesempatan atau ada anggaran yang lebih ya. Iya, santai gitu. Boleh nggak coba di ini ya setahun 2 tahun atau seberapanya. Kita nggak menarifkan berapa. Iya, sekecil apapun bagi kita. Kalau kita kumpulkan menjadi terang bagi anak itulah. Ya. Tapi berarti mulai dari cerita-cerita yang sangat personal ya kalau Mas Kris memulainya berarti yang mulai pernah terjadi, yang udah dibantu atau yang belum bisa dibantu. Iya. Akhirnya makin besar jadi sebuah program ya gitu ya. Kita ajukan dari sekian anak nih memang butuhnya ya udah kita wawancara dan sebagainya. Ada formulirnya sekarang sudah menjadi seperti itu. Ya itu lebih global lagi tapi ya kita laporkan lah ya. Sifatnya mungkin begitu udah nggak cerita person lagi. Tapi ya kalau ketemu 1-2 orang yang menarik untuk pengen tahu ya. Akhirnya kita ceritakan seperti apa sih kerjanya bidang pendidikan ini. Dan memang ya itu tadi ya seperti Mas Kris bilang dalam konteks kita sekarang pun di Bandung ternyata masih cukup banyak ya. Iya betul. Iya cerita-cerita itu mungkin jadi semacam ini ya, jadi membukakan mata lah ya. Ternyata di sekitar kita masih banyak kok yang ngebutuhin itu dan bukan 1-2 keluarga doang ya. Iya, nggak usah jauh sebetulnya. Dalam lingkungan kita sendiri kadang-kadang baik di karyawan atau anggota gereja atau teman dekat lah, tetangga kadang-kadang pun kita lihat ya. Banyak orang di sini yang melayani di tempat ini seperti tukang parkir, menjaga malam dan sebagainya. Kadang-kadang mereka mendapatkan ya sesuatu yang minimum gitu ya. Untuk pendidikan mereka masih sulit gitu. Nah ya nggak jauh. Karena itu ya tadi masalah kebutuhan itu masih harus bergumul di situ ya. Betul. Jadi masalah pendidikan kadang-kadang belum jadi prioritas padahal kalau untuk di keluarga yang lain mungkin sudah jadi sesuatu yang biasa gitu ya. Jadi hal yang mewah mungkin. Gitu ya, apalagi negara-negara luar kan gitu kan sudah sampai pendidikan kampus juga udah biasa. Udah biasa ya. Udah. Di kita ternyata memang masih belum dan jadi suatu kebutuhan yang mendasar. Dan terutama tadi itu ya Mas ya yang Mas tadi garis bawahi beasiswa yang menyasar yang berprestasi mungkin udah cukup banyak ya. Beasiswa yang menyasar yang katakanlah sudah punya keahlian di akademis atau di bidang-bidang olahraga atau yang lain sudah ada jalur khususnya gitu. Tapi dia itu ya tadi ya yang mungkin belum terlihat prestasinya atau mungkin kurang ini dan itu jumlahnya jauh lebih besar. Jadi ya semua kita ambil lah. Tapi coba kita juga bisa menerima mereka yang tidak berprestasi. Tapi yang berprestasi kita terima juga. Sebagai kebanggaan juga untuk kita. Karena tadi utamanya supaya pendidikan bisa diakses oleh semua orang gitu ya. Betul. Dan itu memang ya amanat undang-undang kita juga ya. Betul. Betul. Sekarang begitu. Berhubung negara dalam beberapa aspek mungkin sudah cukup banyak membantu tapi belum ini, beasiswa masih sangat diperlukan untuk sekarang. Betul Mas. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Mas, cerita yang menarik dari orang-orang yang menerima beasiswa ya, nanti mungkin bisa ini. Tapi yang sesuatu yang digarisbawahi dari ungkapan Mas Kris tadi bahwa kebutuhan itu masih cukup besar ya di kita. Iya, saat ini belum tahu kapan selesainya. Masih banget butuh. Kita sama-sama bahu-membahu supaya kita bisa membantu negara kita juga ya, memberikan akses pendidikan. Apalagi setelah pandemi kita nggak tahu ya. Oh iya betul Mas. Wah, dampaknya pasti ada. Gitu. Karena pasti berpengaruh kepada pekerjaan dan penghasilan keluarga ya. Selain sumber yang bantunya, yang dibantunya juga makin banyak tuh. Betul. Ya, terima kasih sudah berbagi cerita Mas di sini. Sama-sama. Ngobrol-ngobrol lagi bersama Mas Kris membahas tentang beasiswa dan bagaimana itu dikerjakan bersama-sama sebagai karya pelayanan bersama ya di teman-teman di Kampung Yesus. Terima kasih Mas Kris. Yuk, sama-sama.